Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai latihannya mengenai latihan limit matematika kelas 12. Oke, kita lihat soal pertama di sini. Limit aljabar ya. Nah. Oke, mengenai limit aljabar. Pertama, kita tulis dulu soalnya. Limit x menuju 1 dari 2x dikurangi 2 dibagi akar 2x dikurang 1 kurangi akar x. Nah, hal pertama kita substitusikan secara langsung terlebih dahulu. Di 2 dikali 1 dikurang 2 ya, dibagi 2 dikali 1 dikurang 1 dikurangi akar 1. Oke, atas 0 ya, bawah juga 0, sehingga ini bentuk tak tentu. Jadi kita mesti ubah bentuk limitnya. Nah, kita akan rasionalkan karena yang bawa bentuknya akar, kita kalikan dengan rasional dari atau bilangan sekawan. Oke, berarti menjadi tambah ya, akar x. Lanjutkan lagi. Nah, kita punya sebuah konsep bahwa jika ada A ditambah B dikalikan A dikurang dengan B, itu akan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, berarti di sini untuk penyebutnya kita menemukan 2x dikurang 1 dikurangi x ya. Kemudian untuk yang atas 2 kali x dikurangi 2. Oke, ini tidak kita rubah, kita biarkan saja. Kita bisa faktorkan lagi untuk yang 2x dikurangi 2. Kita keluarkan nilai angka 2 nya menjadi 2, berarti dikali x dikurang 1 ya, kalikan akar 2x dikurang 1 ditambah akar x dibagi 2x dikurang x menjadi x dikurang 1 ya. Nah, kita bisa 1x per 1 dibagi x per 1 itu sama dengan 1. Nah, bisa kita langsung substitusikan nilai dari x1 nya ke dalam fungsinya. Nanti menjadi 2 dikali akar dari 2 dikalikan 1 dikurang 1 ditambah akar 1 ya. Berarti menjadi 2. Oke, 2 dikurangi 1 akar 1 ya, ditambah 1 jadi 2 dikali 2 jadi 4. Oke, di hasilnya 4. Next, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mengenai limit tak hingga dari sebuah fungsi trigonometri aljabar ya. Nah, oke, kita tulis dulu soalnya. Kita akan kalikan dengan 1 per x pangkat 5 dibagi 1 per x pangkat 5. Oke, berarti menjadi apa? 12x pangkat 5 per x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 3 per x pangkat 5 ditambah 7x per x pangkat 5 kurangi 1 per x pangkat 5.
Oke, yang bawah juga sama. Oke, sorry, ini X aja ya. Ini X pangkat 5 tambah 10 per X pangkat 5. Nah, ketika ini berarti menjadi 1 ya. Nah, ketika negatif 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 5, ada sebuah konsep di sana yang harus kalian tahu, bahwa ketika ada suatu bilangan, misalkan 1 dibagi oleh 10, nah berarti menghasilkan berapa? 0,1 ya. Kalau 1 per 100 berarti menjadi 0,01. Terus makin besar angkanya, 1 per 1000 misal, menjadi 0,001. Jika semakin angkanya menuju tak hingga, maka hasilnya akan menuju hasil yang kecil, berarti menuju nilai 0, kan? Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai dari limit ini saat disubstitusikan nilai X menuju tak hingganya, berarti 6X pangkat 3, berarti ini tinggal jadi 2 ya. Ini ketika kita substitusikan nilai X nya tak hingga, berarti 6 per tak hingga. Bilangan per tak hingga itu sama dengan 0, sehingga kita temukan 12 dikurangi 0 ditambah ini berarti 4 ya, sama, berarti juga bakal 0, itu juga bakal 0 juga. Nah, untuk yang bawah ini 1 ya, jadi 4 kali 1 4 dikurangi 0 ditambah 0 juga. Oke, sehingga kita menemukan hasilnya 12 dibagi 4 3 ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3 mengenai limit tak hingga dari suatu fungsi aljabar ya. Ini kita akan mencari limit X menuju tak hingga dari akar 4X pangkat 4 dikurangi 5X ditambah 1 dibagi 5 dikurangi 2X kuadrat. Nah, oke, hal pertama kita kalikan dengan bentuk kawannya, atau kita kalikan dengan 1. 1 itu dapat dibentuk dari akar 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1 dibagi oleh akar 4X pangkat 4 dikurangi 5X ditambah 1. Ini sama saja 1 ya hasilnya. Oke, kita langsung kalikan bilangan yang atas, berarti menjadi apa? Akarnya menjadi hilang ya, menjadi 4X pangkat 4 dikurangi 5X ditambah 1. Nah, dibagi oleh 5 dikurangi 2X kuadrat dikalikan akar 4X pangkat 4 dikurangi 5X ditambah 1. Nah, kita lihat di sini. Pangkat yang terbesar di antara kedua, bisa saja sih kita mengalihkan dengan bisa kita mengalihkan dengan X pangkat 4 gitu kan ya. Atau kita bisa melihat juga pangkat yang terbesar dari pembilang dan penyebutnya itu pangkat 4 ya. Berarti kita bisa kalikan dengan 1 per X pangkat 4 dibagi 1 per X pangkat 4. Hampir sama seperti soal yang nomor 2 tadi. Bentuknya yaitu jika dikalikan dengan X pangkat 4, berarti ini akan menjadi sisanya 4 ya. Oke. Yang bawah berarti menjadi 5 per X pangkat 3 ya, ditambah 1 per X pangkat 4. Nah, dibagi 5 dikurangi 2 X pangkat 2. Oke, ini per X pangkat 4, ini X pangkat 4 juga. Oke, 4X pangkat 4 dikurangi 5 X per X pangkat 4 ditambah 1. Nah, jika kita substitusikan nilai dari tak hingganya, kita akan menemukan 4 dibagi oleh, ini menjadi 0 ya, ini 0, 0 juga,
Oke. Nah, oke, kita menemukan berarti yang ini akan menjadi nilainya 4 ya, akar 4 2. 4 per 0 berarti itu menjadi enggak ya? Berarti hasilnya E. Kita lanjut soal nomor 4. Ini mengenai limit fungsi trigonometri. Limit X menuju 0 dari 1 dikurangi cos kuadrat X dibagi oleh X dikalikan dengan tan 2X. Nah, mengenai limit trigonometri ini, kita harus tahu beberapa identitas dari trigonometri. Nah, kita tahu nilai dari cos kuadrat X itu akan sama dengan 1 min sin kuadrat X ya. Nah, dari identitas yang seperti ini, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu akan sama dengan 1. Jadi ketika nilai cos kuadrat X itu akan sama saja dengan 1 dikurangi sin kuadrat X ya, dibagi oleh X dikalikan dengan tan X. Oke, ini limitnya. Nah, kita operasikan berarti negatif 1 dikali 1 berarti jadi 0 ya. Ini satunya jadi habis, berarti negatif kali negatif menjadi sin kuadrat X, tinggal nyisa sin kuadrat X. Oke, dibagi oleh X, kemudian dikalikan dengan tan X. Nah, kita bisa rubah nih bentuknya, bentuk dari limit ini. Ketika sin kuadrat X ini kita rubah menjadi sin X dikalikan sin X ya, dibagi oleh X dikalikan tan X. Nah, tan X ini sama saja dengan apa? Sin dibagi cos. Berarti kita bisa balikan dong, ketika dibagi oleh ini sin X dibagi cos X ya. Oke, di sini sini tan 2X ya, berarti ini tan 2X. Nah, sin 2X per 2X. Nah, kayak gitu. Berarti kita bisa balikan dong bentuknya. Jadi kalau ada 1 per A itu akan sama saja dengan A ya, per 1 tuh. Berarti nanti menjadi limit X menuju 0 dari sin X dikalikan sin X dibagi oleh X dikalikan dengan cos 2X per sin 2X. Nah, kita tahu bahwa jika suatu limit sin X dibagi X itu akan menghasilkan nilainya 1 ya. Nah, sin X ini kita bisa kalikan juga dengan 2X per 2X ya. Jadi ketika dikalikan oleh 2X per 2X masih sama dikalikan dengan 1, kita menemukan bahwa sin X dengan sin 2X itu hasilnya setengah ya. Kemudian nah 2X dibagi oleh sin 2X itu hasilnya 1. Berarti tinggal sisa cos 2X. Cos 2X kita substitusikan, X-nya 0, berarti cos 0 berapa? 1. Jadi kita temukan nilainya setengah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Nah, diketahui nilai fx di sana akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurangi oleh x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, ada suatu bentuk dalam limit jika suatu fungsi berbentuk akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar dari p x kuadrat ditambah qx ditambah r. Kita dapat menentukan berapa limitnya itu
dengan suatu rumus B dikurangi per 2 akar A. Nah, untuk turunannya mungkin nanti bagaimana menemukannya kita dibahas di video yang lainnya. Oke, berarti kita bisa mencari tuh satu-satu limit dari fx-nya. Limit fx-nya itu, nah dari x menuju tak hingga. Oke, berarti di sini ibaratkan ada c-nya ya, c-nya 0 gitu kan. Nah, berarti kita bisa menemukan nilai limitnya itu b dikurangi q per 2 akar a. Berarti nilai b-nya 5 ya. Nilai q-nya negatif 2. Berarti 5 dikurang negatif 2 per 2 akar A. A-nya 1 ya. Nah, sehingga kita temukan 5 ditambah negatif 2. Oke, 5 dikurang negatif 2 menjadi 7 ya. Nah, 5 tambah 2 per 2. Jadi 7 per 2. Oke, nilai dari limit fx-nya kita sudah temukan. Kita sekarang cari limit dari nilai gx-nya. Nah, untuk nilai gx-nya berarti x dikalikan tambah 2x ya. Nah, kita kalikan dengan 1 atau kita bentuk dengan sekawannya ya. X ini ditambah ya. X kuadrat ditambah 2x per x ditambah x kuadrat plus 2x. Jadi bentuk pembilangnya menjadi x kuadrat dikurangi x kuadrat plus 2x dibagi oleh x ditambah akar dari x kuadrat plus 2x. Oke, kita langsung operasikan, berarti yang atas tinggal 2x, yang bawah x ditambah akar dari x kuadrat ditambah 2x. Nah, kita coba lihat di sini. Nilai pangkat yang terbesar di antara pembilang dan penyebutnya berapa? 1 ya. Kalau ini akar dari pangkat 2 berarti diakarkan jadi 1 juga. Berarti kita kalikan semuanya dengan 1 per x per 1 per x ya. Berarti nanti hasilnya ini menjadi 2 per 1 ditambah, oke ini 1 akar 1 ya, berarti menjadi 2 per 2. Oke, jawabannya 1. Jadi kita temukan nilai limitnya dari x menuju tak hingga dari fungsi fx dibagi fungsi gx itu hasilnya 7 per 2 dibagi oleh 1, jadi 7 per 2. Oke. Tapi coba lihat lagi di sini, ada sedikit kekeliruan. Berarti negatif dikalikan negatif 2x menjadi negatif ya. Berarti nanti hasilnya negatif 7 per 2. Oke, itu.